Ya, selamat pagi ya investor. Balik lagi dengan saya ya dengan Restu di Morning Flash ya pada pagi ini pada tanggal 24 Juni 2021. Saya akan membahas bagaimana keadaan market update untuk hari ini ya. Yang pertama dari bursa global ya. Dari bursa global sendiri itu kemarin ditutup mix ya di perdagangan kemarin dengan DJI dan S&P ya di 500 melemah tipis ya, sementara Nasdaq melanjutkan rekor baru ya di pasar, masih mencoba untuk menarik kesimpulan dari pendapat di kalangan pejabat The Fed ya mengenai suku bunga. Sementara itu di PMI sendiri manufaktur kembali naik ke level 62,6 poin untuk periode bulan lalu ya, Mei. Dan dilanjut dengan dari bursa global sendiri, JTI Index kita itu kemarin ditutup melemah ya ke 0,88%, dan itu berada di sekitaran 6034,54 poin ya, yang itu dijual ISG ini melemah karena adanya aksi profit taking yang dimana kita melihat adanya kasus COVID yang terus melebar yang membuat investor masih fokus pada kasus itu, dan membuat investor asing sendiri mencatatkan net sell asing di 435 miliar ya. Nah, di sini pelemahan terjadi ditopang oleh beberapa sektor seperti sektor kesehatan ya yang turun 2,41%, lalu ada di sektor keuangan itu turun 2,09%, dan diikuti juga dari sektor properti ya yang turun di 1,20%. Nah, kita lihat sendiri pelemahan terjadi di sektor perbankan ya, yang dari sektor dari foreign yaitu dari Bank BRI ya, itu mencatatkan penurunan 212 net sell asing di 212 miliar, diikuti juga Bank Mandiri ya, terus Bank Arto, Bank BBCA, serta dari infrastruktur di Excel ya. Nah, lanjut lagi saya ingin membahas di company news ya. Yang pertama ini kita ada dari Tekim ya, pabrik PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk, yang pada saat kuartal 1 kemarin mencatatkan laba bersih yang susut ya 51,9%. Dan hal ini terjadi karena penjualan Neko di Tekim di 3 bulan pertama itu turun 13,12%, yaitu sebesar 185,31 juta US dollar ya. Sehingga pada kuartal kemarin Tekim hanya mampu meraup laba bersihnya itu sekitar 74,99 juta US dollar ya. Itu bisa dikisar turun 51,99%. Nah, dari berita kedua yaitu dari ACES ya, PT Ace Hardware Indonesia Tbk ya, yang dimana perusahaan sudah menyiapkan 100 miliar ya rupiah untuk belanja modal ya. Belanja modal ini rencananya itu akan digunakan untuk penambahan dan pembukaan gerai baru. Sebagai informasi, sebelumnya di tahun lalu di 2020 Ace sendiri itu berhasil merealisasikan atau membuka 14 gerai baru Ace Hardware ya di seluruh Indonesia ya. Dan diikuti dengan berita selanjutnya dari IPTV ya, atau PT MNC Vision Network Tbk, itu mengumumkan akan segera melaksanakan private placement ya di harga Rp260 per saham. Nah, dan di sini pelaksanaan akan dilakukan itu pada tanggal 30 Juni ya, di minggu depan ya. Dan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan struktur permodalan untuk keuangan perusahaan tersebut ya. Lanjut dengan berita di domestik and global. Dari domestik sendiri kita tahu ada dari Badan Pemeriksa Keuangan, utang Bank Rakyat Indonesia melampaui batas dari IMF ya. Dan BPK ini mewanti-wanti pemerintah terkait peningkatan utang selama masa pandemi Covid ini ya. Pasalnya kerentanan utang pada tahun 2020 ini telah melampaui batas yang direkomendasikan dari DMI atau IMF ya, bahasa internasionalnya. Dan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan ini sendiri menunjukkan rasio debt service terhadap penerimaan telah mencapai lebih dari 40% ya. Dan angka ini melampaui rekomendasi IF yang berkisar dari rentan di 25 sampai 35%. Nah, diikuti dari berita globalnya itu ada pertumbuhan dari bisnis Eurozone tertinggi dalam 15 tahun terakhir ini ya. Pertumbuhan ini mencapai rekor sendiri ya di Juni kemarin. Seiring pelonggarannya dari lockdown membuka kembali lagi permintaan yang sempat tertahan ya karena pandemi Covid ini, dan mendorong lonjakan di beberapa sektor seperti sektor jasa gitu, meskipun juga menyebabkan kenaikan harga. Dari survei yang menunjukkan pembacaan dari indeks manajer ini
pembelian IHS Markit yang merupakan panduan untuk melihat adanya ekonomi yang bisa recovery ya. Itu naik ke 59,2 dari sebelumnya 57,1. Itu udah tertinggi sejak tahun 2006. Dan ini lebih tinggi dari 50 yang memisahkan zona pertumbuhan dari kontraksi dan perkiraan dalam survei Reuters ya. Kita lanjut lagi ke Global Domestic Economic Calendar ya, yang dimana hari ini nanti kita akan melihat penantian apakah keputusan dari suku bunga Bank of di Inggris ya, dan juga diikuti dari keputusan dari nilai PDB ya yang ada di Amerika ya, yang keluar untuk kuartal 1 kemarin ya. Terus lalu ada klaim pengangguran ya dari Amerika juga. Itu dari corporate calendar sendiri itu hari ini ada RUPS-nya itu seperti Unik, terus Puri MPPA, lalu ada Main juga, ada HDFA, ada BPTR, terus dari Kom Dividen juga yang dilaksanakan pada hari ini itu ada Hava, juga diikuti dengan ada Merck ya, MRX ya. Terus balik sekarang ke teknikalnya sendiri, seperti yang saya bilang tadi, bahwa indeks ini akan berada di posisi bottom fishing area atau MACD positif ya. Stokastiknya itu ke arah uptrend ya, yang dimana kita akan bergerak mengotor batas ya di 6.000 sampai 6.130. Lalu untuk sahamnya sendiri kita ada merekomendasikan dari AGI ya, atau Aneka Gas Industry itu dengan prediksi buy ya, dengan target harga 1.490, di stop lossnya itu 1.300, dan dari break up Cup and Handle juga MACD-nya positif, lalu diikuti dengan stokastik yang uptrend. Lalu saham kedua kita itu ada INAF ya, atau PT Indofarma Tbk. Itu prediksi kita untuk akumulasi buy dengan target price di 3.200, diikuti dengan stop loss 2.500. Dan juga untuk stokastiknya masih tetap uptrend dan MACD-nya positif, diikuti dengan bottom fishing area. Terus yang ketiga ada dari Cepin atau PT Sharon Pokpen Indonesia. Itu prediksi kita itu untuk buy, untuk rekomendasi kita buy dengan target price itu 7.375 dengan rentang stop loss di 6.200. Stochastic netral lower area, diikuti MACD masih negatif inside bar. Lalu ada BFIN atau BFI Finance Indonesia dengan prediksi kita untuk buy dengan target price 1.170, lalu diikuti dengan tindakan stop loss itu di 975. Stochastic Golden Cross MACD positif breakout rising wedge. Lalu di saham selanjutnya ada ASA atau PT Adi Sarana Armada. Itu dengan rekomendasi dari kita itu buy dengan target price 2.690, diikuti dengan stop loss di 2.440 dengan stochastic Golden Cross MACD positif dan juga spending ya. Ya, sekian dari Morning Flash pada pagi ini. Semoga selalu sehat ya. Selamat pagi, happy investor.